Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada kesempatan kali ini Halo News akan memberikan informasi mengenai pengangkatan P3K 2024 dari honorer harus tanpa tes untuk jenjang karir struktural, dan berikut informasi lengkapnya. Usulan pimpinan Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang agar pengangkatan P3K 2024 dari honorer tanpa tes disambut dengan sukacita. Menurut Ketua Umum ASN P3K 2022 Provinsi Riau Eko Wibowo, usulan tersebut sangat masuk akal. Pengangkatan P3K tanpa tes untuk honorer dengan masa kerja di atas 5 tahun sangatlah wajar. Itu karena selama mereka mengabdi, penghargaan yang diterima dan diberikan pemerintah tidak sebanding dengan tugasnya. Sudah rahasia umum kalau gaji guru honorer dan tenaga kependidikan di sekolah negeri itu sangatlah kecil. Itu pun dikasihkan 3 bulan sekali, kata Eko Wibowo, sapaan akrabnya. Dia menyatakan dukungan terhadap upaya Komisi 2 DPR RI untuk menyelesaikan masalah honorer lewat pengangkatan P3K. Pengangkatan tanpa tes ini akan menyelesaikan masalah honorer, sebab kalau melalui tes prosesnya makin panjang sehingga tenggat waktu 31 Desember 2024 tidak akan terpenuhi. Kalau mau cepat selesai honorer ini, angkat saja mereka tanpa tes. Seleksinya cukup administrasi saja, ucap Eko. Dia berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB serta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek untuk mengangkat guru honorer serta tenaga kependidikan tanpa melalui tes. Tokoh muda pendidikan Riau ini berharap pengangkatan 1 juta P3K yang ditargetkan tuntas tahun 2024 bukan hanya untuk guru honorer saja, tetapi juga tenaga kependidikan. Honorer tenaga kependidikan seperti operator, laboran, penjaga sekolah, klinik UKS sekolah, satpam sekolah, pustakawan harus diusulkan menjadi P3K penuh waktu. Sebab mereka ini sebagai jantung sekolah dan masa kerja mereka sudah hampir memasuki usia pensiun. 4 kali seleksi P3K, tenaga kependidikan tidak diusulkan dan hanya fokus kepada guru. Kami meminta kepada Menpar RB akomodasi tendik sekolah untuk diangkat P3K 2024, tegasnya. Selain itu, Ekowi juga meminta agar jenjang karir P3K diperjelas dalam peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. P3K harus bisa menduduki jabatan struktural, jangan hanya fungsional.
Jika betul-betul pemerintah dan DPR ingin ada pemerataan, maka jenjang karir P3K disamakan dengan PNS. P3K harus bisa naik golongan dan menduduki jabatan kepala sekolah, kepala bidang, kepala seksi atau staf di dinas pendidikan, bahkan sebagai kepala dinas pendidikan. Guru P3K bukan hanya mengajar saja di sekolah, lihat juga kompetensinya dan diperhitungkan kecakapannya yang tidak kalah dengan PNS, pungkas Eko Wibowo. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.